Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan sekalian. Nah, di pertemuan kita hari ini, materi yang akan saya sampaikan terkait dengan ide-ide bisnis, ya. Jadi masih seputar wilayah-wilayah bisnis. Ya, sebelum kita berbisnis, maka kita harus memiliki ide atau gagasan-gagasan apa yang akan kita buat supaya bisnis kita itu dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk pengertian dari bisnis sendiri, yaitu ide bisnis adalah gagasan atau konsep yang dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan. Ya, jadi adanya ide atau gagasan. Nah, bagaimana ide bisnis yang baik? Ya, ciri-cirinya adalah gagasan ini atau ide ini adalah atau bisnis yang akan kita jalankan ini bersifat unik atau memiliki nilai tambah, ya, karena biasanya seorang konsumen itu tertarik dengan hal-hal atau sesuatu yang sifatnya unik, ya, baru, terbarukan, belum ada yang menyamai. Nah, biasanya akan tertarik untuk beli selain karena penasaran, ya, juga tertarik karena adanya produk tersebut, misalkan ada sesuatu yang beda dengan yang lainnya, maka eh, minat untuk membelinya itu tinggi. Selain itu juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi bisnis yang akan kita buat itu alangkah baiknya memang supaya eh, apa dibutuhkan oleh banyak orang, ya, karena tadi biasanya lebih cepat untuk mendatangkan keuntungan karena biasanya pembelinya banyak karena memang eh, bisnis yang kita jalankan itu memang dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian memiliki potensi keberlanjutan. Nah, semua bisnismen itu pasti menginginkan usahanya itu akan terus berlanjut, ya. Tidak hanya atau tidak eh, terpaku pada satu titik waktu, misalkan bisnisnya kalau sudah 10 tahun apa berhenti, tapi enggak, tapi pinginnya itu terus sampai kapanpun, ya, itu bisnis yang dijalani itu terus berlanjut, ya. Kemudian dapat dikembangkan dengan sumber daya, artinya eh, kalau kita membuat sesuatu, ya, ya, sumber dayanya itu juga mendukung, ya, jadi tidak ketika ini sudah ada besok nggak ada. Nah, ini yang menyebabkan suatu bisnis itu biasanya akan terhenti karena kelangkaan sumber daya. Nah, diupayakan, ya, sumber dayanya yang tersedia supaya apa? Mendukung bisnis kita itu supaya terus berkelanjutan dan mendatangkan hasil yang baik. Nah, kalau tadi ciri-ciri sumber ide yang baik, nah sekarang sumber inspirasinya, ya, kita bisa mencari ide bisnis, ya, itu kadang bingung, ya, mau bisnis apa, ya, yang kira-kira bisa cepat laku. Kadang kita dana sudah ada tapi bingung untuk menentukan mau bisnis apa. Nah, bisa dilihat dari masalah yang ada di sekitar kita, ya, mengamati permasalahan masyarakat, ya, kemudian dari masalah itu kemudian kita cari solusinya. Nah, solusi yang kalau sudah ketemu nanti kita bikin bisnisnya, ya, supaya permasalahan tadi itu dapat terselesaikan. Nah, kalau kita yang dapat menyelesaikan, ya, maka kita mendapatkan dua keuntungan, ya, mempermudah jalannya atau mempermudah orang, kemudian kita juga dapat keuntungan. Contohnya, banyak orang kesulitan menemukan makanan sehat tapi yang praktis. Nah, kita bisnis atau membuka catering, tapi catering yang sehat. Kalau biasanya catering tidak ada embel-embelnya sehat, ya, pokoknya catering gitu aja. Tapi kita ada nilai plusnya selain makanan, menawarkan beragam makanan, kemudian enak juga sehat.
Kemudian contoh berikutnya sampah plastiknya. Kita tahu sampah itu semua ya, di mana-mana ada sampah. Nah, utamanya sampah plastik ini memang tidak terurai, sulit terurai, maka menumpuk. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan atau kita bisnis membuat bisnis yang produk, membuat produk yang ramah lingkungan. Misalnya apa yang tadinya terbuat dari bahan plastik kita ganti dengan bahan-bahan yang mudah terurai, misalkan bambu. Ya, dari bambu, misalkan sedotan dari bambu, kemudian apa bungkus tas kresek, tas kresek yang terbuat dari plastik, kita membuat terbuat dari bahan-bahan hasil olahan eh, barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, ini kan ada nilai plusnya. Kemudian dari hobi ya, ide bisnis bisa datang dari hobi. Sering kita lihat di televisi-televisi ya, ditampilkan tokoh-tokoh atau pebisnis-pebisnis yang mula-mula hanya hobi, tapi ternyata bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis ya, dan mendatangkan keuntungan yang berbesar. Ya, misalnya kalau saudara pinter masak, nah kita bisa buka warung makan, nah kemudian dikembangkan menjadi sebuah restoran yang besar. Ya. Kemudian hobi kuliner, hobi suka mencicipi makanan, beli makanan sana sini. Nah, eh, misalnya membuat frozen food atau bisnis di cookies atau sambal kemasan, nah ini bisa. Atau hobi menulis yang mendatangkan banyak uang adalah dengan menjadi content writing, ya, membuat website, kemudian tulisan-tulisan kita itu diupload, diunggah di sana biar banyak yang membaca ya. Jadi tidak tidak area yang sempit kita sekitar sekolah, kampus, tapi seluruhnya bisa mengakses website kita. Kemudian dari tren pasar atau teknologi ya, mengikuti tren yang sedang berkembang. Ya, misalkan di bisnis digital ya atau produk-produk ramah lingkungan. Nah, ini bisa menjadi sumber inspirasi. Kemudian produk-produk, misalkan tadi kita mau membuat produk yang ramah lingkungan ya. Nah, produk-produknya apa saja? Nah, ini ada kategori-kategorinya. Kategori produk rumah tangga, misalkan sedotan ya dari bambu yang saya sampaikan tadi. Kemudian sikat gigi juga umumnya pakai apa sih plastik yang sudah padatnya atom itu bisa diganti dengan sikat gigi yang terbuat dari bambu. Intinya bahan-bahan alami, bisa kayu, pinus, atau kayu-kayu yang lain yang kira-kira pas untuk dijadikan sikat gigi. Kemudian sabun, deterjen, biodegradable ya. Sabun yang tidak mencemari air ya, terbuat dari bahan-bahan alami. Nah, ini bisa. Ini suatu terobosan ya dari produk-produk rumah tangga atau tas belanja kain ya sebagai pengganti kantong plastik. Kemudian produk yang ramah lingkungan berikutnya produk makanan dan minuman. Dari sisi kemasannya, kemasannya biasanya menggunakan plastik, kita menggunakan daun pisang, daun jati atau benda-benda lain yang dapat digunakan untuk mengganti kemasan sebuah produk. Kemudian botol minuman stainless ya menggantikan botol plastik yang sekali pakai ya ini kalau stainless kan bisa diulang berkali-kali pakai. Nah, maka ini bisa digunakan untuk menggantikan botol-botol plastik. Kemudian alat makan kayu atau bambu menggantikan sendok garpu yang terbuat dari plastik. Kemudian produk fashion, pakaian dari bahan organik, misalkan katun organik atau serat dari berbagai macam tanaman, bisa dari nanas, serat bambu ya, atau tanaman lidah mertua. Nah, ini di apa dipintal kemudian diolah menjadi sebuah kain yang ramah lingkungan. Kemudian tas, ya tas, sepatu
dari daur ulang. Misalnya seperti tas dari plastik daur ulang atau sepatu berbahan limbah tekstil. Nah, ini dari bahan-bahan daur ulang, ya, memanfaatkan bahan-bahan daur ulang. Kemudian dari aksesoris dan limbah kayu, ya biasanya limbah kayu yang kecil-kecil itu diukir, kemudian dikasih warna, intinya dikelola, diproduksi, ya, menjadi kalung, gelang, cincin, ya, atau pernak-pernik yang lainnya. Dari segi transportasi dan energi, ya, munculnya sepeda listrik atau skuter listrik, ya, ini dapat mengurangi emisi karbon. Kemudian panel surya tangga menggunakan energi matahari juga untuk listrik, sehingga pasokan listrik yang dikeluarkan oleh PLN itu tidak terlalu membebani. Ya. Kemudian mobil listrik atau hybrid mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kalau listrik kan nggak perlu pakai bensin pertama, ya, jadi bisa menghemat bahan bakar. Selanjutnya adalah dari idenya bisa datang dari pengalaman pribadi. Misalnya ketika kita mempunyai badan yang besar, ketika kita mau membeli baju itu tidak ada ukurannya, ya. Paling minimal triple XL, nah kita ternyata sampai 5 XL. Nah, ini bisa dijadikan ide bisnis, ya, kita membuat baju-baju khusus untuk eh, konsumen dengan berat badan yang lebar. Kemudian produk skincare. Nah, skincare ini saat ini sedang diminati banyak orang remaja putri, ya, karena eh, semuanya ingin memiliki, ya, tampilan wajah yang glowing dan yang lain-lain. Nah, produk skincare ini bisa diperbarui, ya, diinovasi, ya. Jadi skincare dengan bahan kandungan yang alami terbuat dari daun-daun apa. Nah, ini juga aman bagi kulit wajah misalnya. Kemudian bisa ide bisnis dari atau mengadopsi, ya, mengadopsi bisnis yang sudah ada, bisa di luar negeri. Dari kita pernah berkunjung ke Dubai, ternyata ada produk yang memiliki nilai nilai yang bagus, ya, dari segi ramah lingkungan, kemudian hemat biaya dan yang lain-lain. Contohnya adalah kapsul tidur dari Jepang, ya. Jadi orang tidur itu tidak membutuhkan banyak tempat, ya, cukup satu bed, dan apa, kamarnya pun dibuat mini, ya, seukur apa, ya, lebih kecil, jauh lebih kecil daripada ketika di kamar. Nah, ini selain hemat biaya, hemat tempat, ya. Kemudian self-service laundromat dari Korea. Kalau biasanya kita mengirimkan baju kotor, kemudian nanti ditinggal, lalu kita ambil, itu sudah dalam bentuk eh, rapi, ya, dan baunya wangi. Nah, terobosannya adalah di di service laundry ini adalah laundry mandiri, ya, istilah gitu, ya. Jadi orang bawa pakaian, kemudian tinggal kita menyiapkan mesin saja, mesin cucinya. Jadi orang mencuci sendiri, ya, karena ada beberapa keluhan ketika dicucikan di laundry itu, ada yang berubah warnanya, ada yang hilang, ya, dan keluhan-keluhan yang lain. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk menanggulangi keluhan-keluhan tadi. Kemudian food truck, ya, jadi menjual makanan itu dengan modal mobil atau truk, lebih praktis dan bisa pindah tempat kemana-mana sesuai dengan tempat atau mengunjungi tempat-tempat yang ramai, ya. Ada ramai di Mataram, ya, berarti nanti menuju ke sana, kemudian buka lapaknya dari mobil tadi, ya, truk, ya, truk, food truck. Nah, kemudian eh, dari segi adaptasi teknologi, ya, jualan baju secara offline, kemudian eh, berubah, ya, melakukan perubahan dengan mengadakan live shopping di medsos, ya. Jadi tidak offline hanya di satu tempat tok.
Ya, ini kalau di satu tempat tok lama, viralnya lama, orang mengenalnya lama. Nah, maka kita bisa main di media sosial, baik TikTok ya, Instagram atau Facebook. Kemudian adaptasi pasar tradisional ya, dari pasar tradisional ke marketplace online untuk UMKM. Kemudian baca bayarnya pun menggunakan QRIS dan yang lain-lain. Kemudian toko kelontong berubah menjadi minimarket berbasis digital. Nah, ini juga terobosan baru ya, yang tadinya manual, pembayarannya pakai uang cash, tunai, takutnya nanti kalau pas rame ada banyak copet. Nah, kita bisa menggunakan eh, digital, pembayaran digital atau QRIS. Ya. Kemudian restoran konvensional ini perubahannya menjadi cloud system, kitchen ya. Hanya melayani pesanan online tanpa tempat makan fisik. Jadi pakai online itu dari HP ada yang order nanti kita buatkan. Misalnya mintanya opor ayam ya kita buatkan opor ayam, nasi gudeg ya nasi gudeg sesuai dengan permintaan. Kemudian dari segi ojek, yang tadi ojek pangkalan sekarang ojek online. Ya, contohnya Gojek, Grab, kemudian yang terbaru kan Maxim. Nah, jenis-jenis ide bisnis bisnis berbasis produk. Ya, ini berarti perusahaan ini membuat suatu produk. Kemudian berbasis jasa. Kalau jasa ya tidak ada produknya, tidak terwujud. Bisa jasa bengkel motor atau pencucian mobil dan motor dan bisnis-bisnis yang lain. Kemudian bisnis berbasis teknologi, misalkan perusahaan baru yang masih berkembang atau startup di bidang digital, aplikasi atau e-commerce, dan eh, bisnis berbasis komunitas, usaha sosial atau berbasis komunitas yang menggunakan partisipasi banyak orang ya. Jadi orang-orang atau para remaja yang putus sekolah gitu bisa kita perberdayakan ya dengan membuat produk-produk tertentu kemudian kita pasarkan. Nah, ini bisa menolong ya membantu remaja-remaja yang putus sekolah tadi. Nah, kemudian bisnis yang berbasis tren, memanfaatkan tren yang sedang booming, seperti thrift shop, ya, penjualan atau pengadaan baju bekas ini, baju bekas dari luar negeri. Jadi, eh, kalaupun menganggapnya baju bekas, tapi bekasnya bekas dari luar negeri kan lumayan ya, orang masih masih ada keinginan untuk membeli daripada eh, baju-baju atau barang-barang pakaian yang bekas tapi eh, memang benar-benar bekas sudah lama nggak kepakai kemudian masuk gudang. Ini beda kalau tadi ya apa baju-bajunya yang dijual itu memang meskipun sudah nggak kepakai yang tidak cukup lama masih trennya masih ada, ini lebih menguntungkan. Nah, untuk sebuah bisnis bisa dilakukan seperti evaluasi ya dari analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat, kelemahannya apa, kelebihannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa. Kemudian dievaluasi dengan mengidentifikasi target pelanggan dan pesaing. Ini dari segi riset pasar, dari prototyping atau MFV membuat produk awal untuk diuji ke pasar. Misalnya kita membuat produk yang kecil ya, ukurannya di bawah normal, tapi hanya untuk tester dulu, biar orang tahu, oh rasanya ternyata seperti ini enak. Nah, ini bisa nanti mendatangkan banyak sekali konsumen. Kemudian survei dan umpan balik mengumpulkan pendapat dari calon pelanggan atau pelanggannya. Bagaimana menurut Anda produk yang kami buat setelah diolah, rasanya bagaimana atau kurangnya apa? Nah, ini nanti perlu disurvei untuk masukan kita. Kemudian implementasi ide bisnis, membuat rencana bisnis ya, implementasinya, prakteknya. Pertama membuat rencana bisnis dulu, kemudian menentukan model pendapatannya, baru membangun tim jika diperlukan ya, merekrut orang yang memiliki keahlian
sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, contoh-contoh ide bisnis potensial ada bisnis yang ada di era digital, misalkan dropshipping dan e-commerce. Ya, dropshipping itu kita misalkan saya mau bisnis di dropshipping ya. Jadi kita hanya mendaftar di website tertentu ya, website yang memang eh, membuka dropshipping. Kemudian biasanya kita nanti dapat katalog ya, dapat katalog atau foto-foto produk-produknya. Nah, kemudian selain itu juga kita sudah dapat website khusus untuk kita. Jadi di dalamnya sudah ada gambar atau foto produk sekaligus harga yang sudah di markup ya, untuk supaya tidak sama dengan website aslinya. Misalkan harga sepatunya 200.000, nah nanti website yang kita buat ya atau hadiah website dari hasil kita login itu harganya misalkan keuntungannya sekian persen ya dari harga 200.000 kemudian dijual dari saya sebagai member di dropshipping ini selain dapat selain dapat apa itu tadi website baru itu milik saya sendiri yang di dalamnya menawarkan barang-barang dagangan dari produsen ya. Jadi nanti saya hanya kalau ada orang beli, oh alamatnya namanya ini, alamatnya ini, nanti kita sampaikan ke perusahaan tadi ya. Ada pesanan 5 dua kodi misalkan ya, terdiri dari daster dan hem. Nanti alamatnya ini nanti yang nguruskan pusat. Kita hanya menyebarkan linknya aja, link website kita. Nah, berikutnya eh, di era atau di bidang kuliner, ide bisnisnya atau contoh ide bisnisnya adalah makan sehat, plant-based food, franchise minuman kekinian, buba-buba biasanya ya. Kemudian jajanan khas daerah dengan kemasan modern. Ya, jajanan khas misalkan dadar gulung tapi dikemas, kemudian eh, ada apa logo simbolnya perusahaan yang membuat, ada apa komposisinya misalkan. Nah, ini menjadi lebih menarik ya makanan-makanan zaman dulu yang bentuknya juga biasa-biasa aja kita inovasi ya. Contohnya serabi yang dulu warnanya kalau serabi itu ya putih 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 abu-abu sesuai dengan apa adonan yang dibuat. Nah, kita atau sudah ada yang melakukan berinovasi menjadi serabi pelangi. Jadi warnanya itu warna-warna pelangi jadi lebih menarik memang. Kemudian udah ini ya. Kemudian bidang jasa laundry kiloan ekspres ya cepat. Kalau normalnya 3 hari, ini 1 hari sudah jadi. Atau tadi ya mencuci sendiri kita menyediakan mesin, kemudian orang yang mau mencuci sendiri ya di mesin kita. Kemudian wedding organizer ya di eh, panitia untuk resepsi sebuah pernikahan atau acara-acara rilis produk di perusahaan-perusahaan atau merilis atau peluncuran produk baru di perbankan atau koperasi. Kemudian di bidang jasa, kemudian jasa titip, ya just tip. Ya, ketika ada seseorang yang punya channel di luar negeri terkait dengan fashion yang branded, nah kita nanti bisa nitip, Mbak, saya order baju yang ini ya nitip dari London misalnya. Ini dinamakan jasa titip barang. Di bidang kreatif, produk custom seperti tas atau kaos bergambar ya. Kaos, tas itu gambarnya gambar-gambar yang unik. Kemudian mendesain desain grafis dan editing video ya, konten kreator di YouTube. Kita sudah membuat eh, syuting sana, kemudian kita kompilasi bisa diunggah di YouTube sehingga mendatangkan banyak keuntungan. Nah, kemudian contoh bisnis ramah lingkungan produk daur ulang ya, produk-produk
yang terbuat dari beberapa bahan dari daur ulang. Ya, contohnya apa ya? Daur ulang itu atau membuat produk dari ekobrik misalkan ya, membuat furniture yang terbuat dari botol-botol bekas dirangkai menjadi sebuah sofa atau meja tamu atau kerajinan-kerajinan untuk penghias ruang tamu, ruang tengah dan yang lain-lain. Kemudian produk skincare ya, skincare ini tergolong bisnis ramah lingkungan. Skincare organik. Kalau skincare umumnya rata-rata menggunakan bahan-bahan kimia, nah kita bisa melakukan perbaikan dari bahannya, dari bahan-bahan yang organik. Nah, ini biasanya akan juga cepat dicari oleh konsumen. Nah, kira-kira demikian kawan-kawan semua ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan ide-ide bisnis. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga semuanya dimudahkan ya, kita dapat mudah memahami terkait dengan materi ide-ide bisnis ini. Saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.